Selanjutnya, ya, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan himne UIN Sunan Kalijaga, kemudian ada acara inti yaitu penyampaian materi dan akan ada sesi tanya jawab. Selanjutnya ada doa, dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai acara webinar kewirausahaan Empowerment of Business Opportunities through Digital Technology. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan ini acara webinar kewirausahaan resmi dimulai. Lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Hovifah Puji Pristiana. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fastashirun. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, terima kasih kepada saudari Hovifah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran ini dapat membawa suatu keberkahan juga untuk kita semua pada acara hari ini. Baik, teman-teman, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, boleh teman-teman yang belum on kamera, silahkan dinyalakan dulu kameranya. Perlihatkan wajah cantik dan gantengnya dulu. Boleh. Yang belum on kamera bisa segera dinyalakan kameranya gitu. Oke.
Baik, kita langsung lanjut saja ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan himne UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kami mohon untuk dengan sikap yang hikmat dan posisi yang tegap. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada acara yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Panitia Webinar Kewirausahaan kita kepada Saudari Nurul Umah, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Pil Almakin SAG MA, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Ibu Dr. Hajah Sri Sumarni MPD, yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Bapak Dr. Imam Mahali SPDI MPD, yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Kimia, Bapak Kamidinal SSI MSI, yang terhormat Pembina HMPS, Bapak Agus Kamaluddin MPD, yang terhormat Bapak Ibu dosen pendidikan kimia, yang saya hormati Ketua Mahasiswa, Saudara Muhammad Abdul Ahwu Gotli Prayitno, yang saya hormati Ketua Senat Mahasiswa, Saudara Muhammad Yasir Mubarak, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kimia, Saudara Ayah, dan seluruh tamu undangan yang hadir, serta teman-teman yang mengikuti webinar ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada pagi hari ini saya sangat bersyukur dapat berjumpa dengan teman-teman semua dalam balutan acara webinar kewirausahaan oleh Departemen Ekonomi dan Kesejahteraan HMPS Pendidikan Kimia periode 2022-2023 dengan tema Youngpreneur Talk Empowerment of Business Opportunities through Digital Technology. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya teman-teman panitia, yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam mempersiapkan acara webinar kali ini dengan sangat baik. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Melalui webinar ini diharapkan dapat menjadi langkah awal kita untuk mulai mengambil peluang bisnis di era digital, seperti tema yang kita angkat kali ini, Empowerment of Business Opportunities through Digital Technology, yang bila diartikan artinya pemberdayaan peluang bisnis melalui teknologi digital. Diharapkan setelah mengikuti webinar ini, teman-teman dapat mulai berpikir peluang bisnis apa yang kira-kira sesuai dengan passion teman-teman dan tentunya memiliki potensi berkembang ke depannya. Sebagai kaum milenial, kita tidak dapat dipisahkan dari yang namanya digitalisasi. Adanya digitalisasi dapat kita implementasikan di bidang bisnis yang sering disebut dengan digitalisasi bisnis, yang tentunya memiliki banyak peluang dan potensi keberhasilan tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, bila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti webinar, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat menjadi bekal kita semua untuk menjadi young entrepreneur ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul Ummah atas sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu ada sambutan dari Ketua HMPS Pendidikan Kimia kepada Saudari Indah Ayudia. Kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Baginda Agung Rasulullah Muhammad yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti.
Mungkin yang saya hormati Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Doal Makin SAGMA. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Profesor Dr. Haja Sri Sumarni. Kemudian yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, yaitu Dr. Imam Mahali. Dan Kaprodi Pendidikan Kimia, yaitu Pak Hamidinal, MSI, serta jajaran dari Dema FIPK, serta Senat Mahasiswa FIPK, dan seluruh peserta webinar Youngpreneur pada pagi hari ini yang berada di ruangan Zoom ini. Oke, teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada seluruh pihak yang terkait untuk menyukseskan acara webinar ini, baik dari jajaran panitia ataupun media partner. Kemudian saya harapkan dengan latar belakang bahwasannya zaman digital ini, kita semua sebagai generasi muda dituntut untuk adaptif, untuk bisa berkolaborasi, untuk bisa memanfaatkan semua peluang yang ada, peluang digital, baik itu untuk ranah pendidikan, sosial, ataupun ekonomi. Nah, di sini teman-teman semuanya harapannya dapat mengikuti webinar dengan hikmat dari awal sampai akhir dan dapat mengambil manfaatnya, yaitu fokus terkait bagaimana digital marketing yang benar dan baik kayak gitu. Semoga teman-teman di sini bisa mengambil ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Mas Muhammad Ilham. Nanti teman-teman bisa tanya jawab dengan beliau, terus juga teman-teman bisa aktif ya di webinarnya seperti itu. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan, nanti kurang lebihnya dalam pelaksanaan webinar ini saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Indah atas sambutannya. Lanjut ke sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Dema Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kepada Saudara Abdul Afu Gotli, kami persilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Rektor yang Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau Prof. Makin dan jajaran pengurusannya, jajaran rektorat. Yang saya hormati juga kepada beliau Ibu Dekan, Ibu Prof. Haja Sri Sumarni, dan juga kepada beliau yang senantiasa membimbing kita, Bapak WD3 Bidang Kemahasiswaan, beliau Bapak Dr. Imam Mahali, dan juga yang saya hormati juga kepada Ketua Senat, yang saya banggakan kepada Ketua HMPS dan Wakil Ketua HMPS, dan yang saya hormati juga kepada narasumber kita hari ini. Pertama, alhamdulillahirobbilalamin telah terlaksana ya, ini sedang terlaksana kegiatan Young Entrepreneur, gitu ya, Young Entrepreneur, kegiatan yang mungkin diinisiasi melihat situasi dan kondisi hari-hari ini. Bagaimana kemudian teman-teman hari ini melihat bahwasanya adalah digital itu sudah mulai ya merambah gitu ya. Kita melihat bahwasanya era disrupsi ini membawa banyak perubahan. Perubahan itu tidak hanya kepada cara bersosial kita, tapi juga kepada perekonomian. Bagaimana kemudian aset-aset itu berpindah menjadi aset digital. Aset digital itu kemudian teman-teman juga harus memahami juga bahwasanya itu juga menjadi business opportunity juga kepada teman-teman gitu. Media sosial pun juga menjadi business opportunity, mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp juga gitu ya. Itu juga bisnis opportunity. Bahkan sekarang saja media-media sosial itu memberikan fasilitas kepada teman-teman semua untuk dapat melakukan penjualan. Mulai dari TikTok, IG, Instagram, Facebook juga, dan juga WA itu kita sudah punya WA bisnis juga yang memang dikhususkan untuk
persoalan bisnis gitu ya. Nah, hal itu juga mungkin ya pemanfaatan atau efektivitas daripada penggunaannya saja yang kita kurang tahu sebagai mahasiswa pendidikan, karena mungkin kita kurang belajar. Makanya digagalkanlah hari ini kegiatan-kegiatan ini. Nah, kegiatan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk memahami bagaimana kemudian efektivitas media dan juga bagaimana kemudian berkreasi dalam dunia digital untuk menghasilkan sesuatu. Utamanya menghasilkan ya tentu saja menghasilkan produktivitas, entah itu barang, entah itu jasa yang kemudian ditukarkan dengan nilai tukar mata uang. Nah, teman-teman semuanya mungkin bisa mendengarkan apa yang nanti narasumber sampaikan, dicatat juga, bisa aktif juga terlibat dalam setiap diskusi-diskusi hari ini. Nah, pada akhirnya business opportunity hanya bisa berguna ketika dilaksanakan gitu ya. Jadi semua opportunity itu teman-teman sudah baca, tapi ketika tidak dilaksanakan maka tidak akan berguna. Maka opportunity itu setelah teman-teman catat segera dilakukan gitu ya. Segera dilakukan, berani bertindak, berani mencoba gitu ya. Jangan takut untuk gagal, karena seorang bisnismen itu seperti Bob Sadino, kalau kalau teman-teman tahu, beliau salah satu bisnismen yang terkenal lah. Kan beberapa bisnismen terkenal gitu. Bob Sadino salah satunya, yang mungkin bukunya bisa teman-teman baca hari ini. Mungkin itu saja. Nanti akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh pemateri dan juga narasumber yang sudah diundang. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa dicatat teman-teman, aktif terlibat diskusi dan juga teman-teman saling bertanya, saling mengungkapkan ide hari ini seperti apa. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Afu Godli atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu ada sambutan dari Kepala Program Studi Pendidikan Kimia. Kepada Bapak Hamidinal SSI MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Imam Hani. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen program studi pendidikan kimia yang hadir di Zoom ini. Tadi saya lihat ada Bu Jamil Supri Hatinerom PhD, ada Bu Herunisa MPD ya, dan mungkin juga Bapak Ibu dosen yang lain yang saya belum sempat melihat. Juga adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di acara webinar kewirausahaan yang diselenggarakan oleh HMPS Program Studi Pendidikan Kimia. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada jajaran fakultas, pimpinan fakultas, dan juga dosen program studi atas dukungannya, dan juga terima kasih kepada adik-adik panitia, adik-adik HMPS atas usahanya sehingga acara ini bisa terselenggara, dan juga terima kasih kepada narasumber atas
berkenanya untuk mengisi acara ini. Semoga nanti ilmunya dapat ditularkan dan bermanfaat untuk kita semua, untuk diambil manfaatnya di kelak kemudian hari oleh adik-adik kita, adik-adik mahasiswa. Dan juga kami berharap dari Bang Studi kepada adik-adik untuk memanfaatkan betul seminar semacam ini, karena di masa yang akan datang itu tantangannya semakin kompleks, ya, semakin tidak menentu, up and down, ya. Suasana itu cepat berubah, sehingga kita perlu banyak antisipasi dan juga membekali diri dengan bekal yang sebaik-baiknya. Apalagi ilmu kewirausahaan adalah ilmu yang kita butuhkan di masa yang akan datang. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW juga seorang wirausaha yang sukses dan dapat dan patut dan seharusnya dapat kita jadikan contoh dalam segala aspeknya, baik dari sisi strateginya, dari sisi ruhiyahnya, dari sisi semangatnya, dan saya kira dari berbagai sisi kita dapat mengambil pelajaran dari Rasulullah SAW, di samping juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh para pakar di masa sekarang ini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk sambutan ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamidinal atas sambutannya. Baik, sebelum kita lanjut ke sambutan yang selanjutnya, teman-teman yang belum presensi, silahkan untuk presensi, linknya bisa dilihat di kolom chat ya. Baik, kita lanjut ke sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kepada kepada Dr. Imam Mahali SPDI MPD, kami persilahkan. Oke, apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik, Mbak Safira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kaprodi, kemudian Sekrodi, Bapak Ibu dosen yang bergabung pada forum ini, pada Ketua DEMA, Ketua SEMA, pengurus organisasi kemahasiswaan yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kita kali ini bisa secara virtual kita melaksanakan kegiatan, meskipun dalam kondisi sebenarnya ini adalah libur ya, tapi bagi mahasiswa, bagi kita semua tidak ada masa libur itu. Meskipun libur kan libur kuliah ya, di kalender akademik masih tetap bisa berkegiatan. Apalagi ini saya lihat beberapa peserta, saya tahu bahwa ada yang izin dulu pulang ke kampungnya mengikuti kegiatan dari tempatnya masing-masing ya. Kecuali Indah Ayudia ini masih di Jogja. Di Jogja apa di mana? Apa di Indramayu kamu? Indah? Di Jogja, Pak. Di Jogja, karena sudah mulai lupa jalan pulang ya. Jadi jangan pulang-pulang. Karena ada kegiatan harus Indah dan aku dan teman-teman adik-adik aktivis mahasiswa ini harus menyiapkan kegiatan untuk pengenalan budaya akademik dan kampus, dan juga mempersiapkan kegiatan untuk internasional student mobility ya. Student mobility saya kira Anda harus siap-siap memperkuat bahasa asingnya, bahasa Inggris ya. Kemudian bagaimana Anda harus berpresentasi nanti di luar negeri, dan itu menjadi poin tersendiri bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi ketika menjadi mahasiswa. White moment. Okay. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, saya tentu dari fakultas mengapresiasi yang sebesar-besarnya kegiatan-kegiatan kreatif, inovatif, dan pasti adalah produktif ya dari kegiatan ini. Apalagi ini adalah terkait dengan entrepreneur ya, kewirausahaan. Kami mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini, dan memang ini harus kita bekali, tidak cuma hanya bagi mahasiswa, tapi semuanya ya, generasi muda digital, apalagi di bidang digital yang sekarang sedang menggurita ya, dan
Kalau kita lengah atau kalau kita tidak memiliki kompetensi digital ini, ya, literasi digital, kewirausahaan digital, semua berserba digital ini, bisa dipastikan Anda akan tertinggal, ya. Akan tertinggal dan akan loss, ya, akan Anda seperti berada pada tempat yang Anda tidak mengenali sama sekali. Nah, maka dari itu harus responsif. Saya selalu menyampaikan bahwa teori Darwin, ya, teori Darwin kalau orang dari teman-teman biologi pasti memahami, tapi ini kan atau dari mahasiswa kita waktu kita sekolah ada Darwin itu the survival of the fittest, ya. Di situ biasanya diartikan yang kuatlah yang akan bisa bertahan. Tapi saat ini sebenarnya artinya adalah yang mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan, mereka itulah yang bisa bertahan, bisa survive. Dan adik-adik semua mulai menyesuaikan diri, berevolusi menyesuaikan diri agar bisa bertahan, ya. Nah, kemudian bisa berpartisipasi sehingga bisa merespon dengan perkembangan zaman. Ini nanti narasumbernya Pak Muhammad Ilham ini. Ilham, ya, Ilham. Ya, betul. Ya Pak, saya Pak. Ya, Ilham. Ya, saya mengenal Ilham ini. Ilham, dan saya sudah lihat profilnya di YouTube, ya. Profilnya di Google ini, Pak. Teman-teman dari mahasiswa mestinya harus seperti Mas Ilham ini, ya. Ini dulu, kamu dulu PAI itu, Ilham, ya? Saya PAI, Pak. Ya, Ilham ini income dari digital aja bisa miliaran, Pak Didin, ya, Pak Didin. Ya Allah. Bisa miliaran. Iklannya aja ratusan juta, Pak. Untuk beriklan, ya. Iklannya ratusan juta, ya. Itu kalau jadi guru atau jadi dosen seperti saya, itu butuh waktu kira-kira separuh umur saya. Separuh umur saya, ya. Jadi dia dengan skill menyesuaikan diri dengan digital bisa melipat penghasilan. Dan tentu saya yakin Muhammad Ilham ini, ya, mungkin senior-senior adik-adik semua, bisa beramal lebih baik, ya, lebih banyak. Kalau kayak Afu ini kan amalnya cuma hanya menjadi peserta pengajian, atau mungkin kalau di sholat Jumat yang ngambil makan siang di masjid-masjid itu, ya. Kalau sudah seperti Ilham ini memberi, ya, tentu tangan di atas, ya. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah, ya. Kalau Afu ini kan masih tangan di bawah, kalau Ilham sudah tangan di atas, gitu. Jadi memang mental seperti ini harus kita bangun bersama. Terima kasih Mas Ilham membersamai teman-teman ini. Nah, saya juga tidak membayangkan kamu kok bisa kreatif seperti itu, padahal waktu mahasiswa Anda kelihatannya tidak begitu meyakinkan begitu. Sama dengan teman-teman yang masih mahasiswa di forum seperti ini, kayak Afu itu kan tentu tidak begitu meyakinkan, ya, meragukan sekali. Tapi kita tidak tahu apa yang dia kerjakan, akhirnya bisa melompat, ya, bisa melompat, bisa beradaptasi dan bisa menjadi pribadi yang lebih merdeka di suasana kampus merdeka dan merdeka belajar. Dan ini adalah bagian dari merdeka belajar. Saya kira demikian. Saya akan membacakan satu quote yang sering saya sampaikan teman-teman semua. Quote-nya adalah, memang tidak ada jaminan kesuksesan, ya, tetapi tidak memulainya adalah jaminan kegagalan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Mahali atas sambutannya. Baik, karena semuanya sudah sambutan, jadi acara selanjutnya adalah acara inti, acara yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu ada penyampaian materi oleh narasumber kita yang sangat hebat, dan juga akan dipandu oleh moderator kita. Rekan moderator kita, Kak Gerda, apakah sudah siap, Kak Gerda? Boleh saya halo dulu mungkin, Kak Gerda. Ya, suara saya masuk nggak ya? Soalnya saya pakai masuk, device. Oh ya. Iya, masuk, Kak. Baik, ini adalah moderator kita pada acara hari ini. Tapi sebelum itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari moderator kita. Ya, boleh tolong panitia di share screen CV dari moderator kita. Baik,
Moderator kita ini namanya Gerda Pintoko Tunjung Sari, seorang mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, program studi pendidikan kimia. Kak Gerda ini menempuh pendidikan pada tahun 2015 sampai 2017 di SMP Negeri 4 Yogyakarta, kemudian pada tahun 2018 sampai 2020 di MAN 2 Sleman, kemudian melanjutkan pendidikannya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi pendidikan kimia pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian ada beberapa pengalaman yang telah dilakukan oleh Kak Gerda, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019, menjadi staf di bahasa dan koordinatornya di OSIS Nabaharisma. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi staf divisi minat dan bakat di HMPS Pendidikan Kimia, kemudian pada tahun 2021-2022 menjadi staf divisi pendidikan dan riset di HMPS Pendidikan Kimia, lalu di tahun 2021 menjadi asisten penelitian proyek dosen Bapak Muhammad Zamhari SPD SIMSC, dan pada tahun 2021 sampai 2022 menjadi tentor matematika di Bimbel Garuda Education. Kemudian ada juga beberapa prestasi yang telah dimiliki oleh Kak Gerda ini, yaitu mulai dari juara harapan 1 Lomba LKTIN Himaki Fest Unsri 2020, kemudian juara 2 Lomba LKTIN Halal Patika LPPOM MUI Yogyakarta 2021, kemudian juara 2 Lomba LKTIN Farmasi Bisnatalis Competition 2021 USU, dan Best Paper USU National Scientific Paper 2022. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di layar publikasi yang telah dilakukan oleh Kak Gerda dan kontak jika ingin menghubungi Kak Gerda, ada nomor WhatsApp-nya, username Instagram-nya, LinkedIn, dan emailnya. Baik, mungkin itu saja dari CV yang telah saya bacakan dari moderator kita. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Kak Gerda. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya dan juga memperkenalkan saya kepada teman-teman yang lainnya. Dan ya memang saya tuh ada HMPS Pendidikan Kimia sebelumnya. Tapi tahun ini enggak, tadi saya tulis gitu. Saya di Dema sekarang jadi gitu. Nah, kebetulan saya diundang kembali untuk HMPS bisa bergabung untuk mendukung acara webinar tahunannya kewirausahaan tahun ini. Nah, sebelum kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi, yang saya akan sedikit memberikan pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji, yaitu dengan bertemakan Empowerment of Business Opportunities through Digital Technology. Ya, mungkin kurang lebih arti dari bahasa Indonesianya itu pemberdayaan peluang bisnis melalui teknologi digital. Ya, seperti yang kita tahu, beberapa tahun sebelumnya ini ya, kita tuh mengalami pandemi COVID-19 yang buat kita nggak bisa pergi kemana-mana, dan itu bisa merubah aktivitas kita tuh secara drastis, khususnya dalam bidang ekonomi ya. Banyak usaha-usaha di luar sana yang mengalami penurunan penjualan, penurunan omset, bahkan sampai gulung tikar begitu. Namun malah ada juga usaha-usaha di pandemi COVID-19 ini malah jadi melejit ya. Nah, itu mereka menerapkan strategi pemasaran yang pas gitu loh untuk pandemi ini. Nah, itu bisa kita pelajari oleh pemateri kita pada hari ini, yaitu Mas Muhammad Ilham. Nah, Mas Muhammad Ilham, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, luar biasa. Mas biasa saya ya? Ya, alhamdulillah, Mas. Saya di sini kedinginan, Mas. Dingin banget Begitu. sekarang. Mulai kemarin ini. Nah, ya langsung saja kita perkenalan dulu ya sama Mas Ilham ini. Bisa ditampilkan untuk CV-nya Mas Ilham ini. Nah, sudah tertampilkan ya, teman-teman. Mas Ilham ini sekarang dia bekerja
sebagai digital marketing ya. Nah, untuk digital marketing itu kurang lebih melakukan pemasaran suatu brand ya. Atau apa itu nggak terlihat. Sorry ya, nanti bisa dijelaskan oleh materinya juga. Pasti tentunya juga cocok dengan tema materi kita hari ini ya. Nah, untuk pendidikannya, Mas Ilham ini adalah alumni di MAN Nawawi, Berjan Purworejo. Dan juga dia salah satu alumni kita di UIN Sunan Kalijaga di Prodi Pendidikan Agama Islam. Wah, ini juga cocok nih. Pendidikan kimia kan juga ya, PAI juga ya, itu kan berbeda banget ya sama usaha tentunya ya. Nah, kalian yang masih di pendidikan kimia atau mau masih di pendidikan itu tapi pengen gitu bergelut di bidang bisnis seperti Mas ini, nah ini bisa dicontoh juga, bisa jadi motivasi juga ini kalau semisal udah pada pusing sama kimia atau gimana gitu, bisa lah kita cari info-infonya gitu. Nah, juga Mas Ilham ini pernah pelatihan ya ini ya, pelatihan di business sharing, business hack, dan Aksoro growth hacking with super team. Nah, Mas Ilham ini juga memiliki banyak skill yaitu ya, advertising, copywriting, funneling, leadership, communication, and layout. Dan juga untuk pengalaman kerja, untuk 2 tahun terakhir ini, Mas Ilham ini juga sudah banyak ya untuk bekerja pengalamannya. Untuk yang tahun kemarin ini, Mas Ilham pernah menjadi advertiser di warungumat.com. Dan saat ini juga dari tahun kemarin, ternyata Mas Ilham ini mengampu banyak pekerjaan ya, sampai 3 ya. Keren sekali dalam untuk waktunya gimana untuk manajemennya. Untuk yang pertama itu digital marketing spesialis di Little Azam, project management di Maestro Digital, dan chief marketing officer di Dermat IBID. Dan untuk motonya khairun nas anfa'uhum limnas. Nah, untuk kontaknya bisa dicek ya untuk nomor teleponnya, emailnya, dan IG-nya nih. Kalau yang ada yang penasaran atau ingin kerjasama sama Mas Ilham, bisa dikontak saja. Nah, sekian itu perkenalan dari pemateri kita. Langsung saja untuk Mas Ilham untuk memulai penyampaian materinya. Baik, terima kasih sama Mbak Girda ya selaku moderator. Oke, saya mulai ya. Untuk sebelumnya, suara saya jelas masuknya? Cukup jelas ya? Ya, jelas Mas. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat di hari Minggu. Ini hari Minggu yang sangat luar biasa, teman-teman, walaupun udah libur ya, tapi masih semangat untuk kita sharing, kita untuk belajar bareng. Bahasanya di sini aku lebih sukanya adalah sharing ya, karena memang ilmu itu kan tidak terbatas dalam suatu bidang, tapi siapa tahu nanti kita bisa menemukan hal-hal baru yang bisa kita untuk kolaborasikan ya gitu. Ya, yang pertama jelas untuk yang terhormat kepada Profesor Dr. Hajasi Sumarni selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang saya hormati juga Bapak Imam Mahali selaku WD3 Pendidikan Mahasiswaan, dan juga jajaran DEMA, dan juga jajaran pengurus harian dari HMPS Pendidikan Kimia, dan juga seluruh teman-teman peserta webinar hari ini yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam setiap urusannya, diberikan kelancaran dalam setiap pembelajarannya, dan diberikan kebermanfaatan dalam setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi juga beberapa hal sudah sempat disampaikan sama beliau Bapak Imam Mahali. Saya dulu juga alumni tarbiyah ya, alumni tarbiyah, murni pendidikan, nggak ada jalur bisnis dari SD sampai SMP, MA, nggak ada jalur bisnis sama sekali, karena memang ya lingkungan satu, saya aslinya dari Gunung Kidul, mungkin ada teman-teman di sini dari Gunung Kidul ya, atau boleh nih dari teman-teman, dari peserta semuanya, absen dulu nih, kasih emot api-api dulu ya, di kolom komentar sambil absen dari mana, atau sekarang lagi di kampus, atau sekarang lagi di rumah, dari mana aja. Jadi biar kita bisa sambil sharing, tahu juga kira-kira bisa nggak sih kalau dari daerah
itu kita untuk melakukan hal-hal yang super dalam dunia online, atau jangan-jangan asumsinya kita hanya bisa kalau tinggal di kota, nah gitu. Nah, ayo teman-teman absen dulu, dari mana lokasinya sekarang, atau mungkin lagi di luar, atau memang sekarang lagi menempuh pendidikan di Jogja. Ayo silahkan kita absen dulu di kolom komentar biar kita semua bisa memetakan, oh ternyata memang banyak loh yang dari daerah dan ini menjadi potensi atau peluang yang bagus buat kita semuanya. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran pada event hari ini dan juga memberikan suatu manfaat ya buat teman-teman. Nanti kalau misalkan ada hal-hal secara teknis maupun ucapan yang dari saya kurang berkenan, dimohon dimaafkan ya, karena memang ya anggaplah kita sekarang teman lah, kita anggaplah sekarang kita lagi ngobrol dalam satu forum gitu kan, ya terus kita memberikan ngobrolan lah di warung kopi biasa. Teman-teman Jogja aku rasa sering ngopi ya, jadi ya kita kayak ngopi biasa aja lah, kayak ngopi biasa, terus kita sharing dan biasa gitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Aku boleh izin share screen ya teman-teman ya. Oke. Ya, udah mulai masuk kan? Udah ya? Siap. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut untuk belajar bareng gitu kan, sedikit aku cerita untuk latar belakang ya. Dulu, karena gini, emang tadi juga sudah menyampaikan, dulu ini Ilham tuh kayak kurang meyakinkan gitu ya di tarbiyah gitu. Jadi tidak sangat terlihat secara potensi maupun akademiknya. Jadi memang saya itu dulu nggak begitu kelihatan banget lah. Ya tapi alhamdulillahnya dari hal seperti itu kita belajar bahwa kayaknya dunia ini semakin berkembang dan secara pribadi saya suka dengan dunia digital gitu. Mulai dari dulu itu lumayan suka riset lah, ngulik terkait dengan hal digital gitu. Nah hingga akhirnya kemarin waktu lulus, alhamdulillah secara akademik itu tahun 2019 bulan November. Kemudian wisudanya di bulan Februari tahun 2020. Jadi memang alhamdulillah saya masih merasakan wisuda secara offline dengan normal. Jadi mungkin untuk teman-teman pasca itu waktu pandemi ya, di April itu sudah mulai wisuda online kalau nggak salah. April dan seterusnya itu sudah mulai online. Nah, alhamdulillah saya masih berkesempatan untuk merasakan wisuda secara offline. Jadi waktu itu dekannya masih beliau Bapak Ahmad Arifi ya. Jadi dulu sebelum Ibu Haja Sri Sumarni ya gitu, waktu tahun 2020 awal tahun bulan Februari waktu itu. Nah, setelah dari sana lulus, sedikit cerita ya, siapa tahu teman-teman nanti bisa ikut belajar juga bahwa awalnya saya mau untuk ngajar waktu itu, sudah ditawari oleh kakak sepupu saya yang ada di Bantul, dulu hampir sempat mengajar di SMPN 1 Jetis Bantul, hampir dulu. Dari sekolah sudah menerima dan alhamdulillah ya tinggal berangkat lah gitu. Cuman kita melihat sesuatu hal fenomena baru di situ karena pandemi ya. Pandemi akhirnya jiwa nakalku tuh mulai keluar. Kira-kira pandemi ini terus mau gimana gitu? Apa yang bisa aku untuk perdayakan dan manfaatkan dari hal seperti ini? Waktu itu kita hampir full ya, kita nggak bisa kemana-mana dan banyak teman-teman saudara-saudara kita yang mendapatkan suatu ujian berupa sakit waktu itu ya COVID. Nah, saya melihat satu potensi yang di dalam daerah ya, sekitar daerah waktu itu saya sempat ke Bantul. Nah itu makanya saya sempat ke Bantul dan melihat bahwa ada satu wilayah namanya di daerah mana ya, hampir ini loh, hampir makam Raja-Raja itu loh. Untuk nama lokasinya hampir lupa. Tapi di sana adalah sentra jamu waktu itu. Sentra jamu baik itu olahan yang masih mentah maupun yang sudah dalam kemasan gitu. Nah dari sana saya melihat loh, rempah-rempah ini menjadi salah satu obat loh ternyata, atau minimal adalah menjadi daya tahan tubuh itu meningkat ketika kita itu mengonsumsi rempah-rempah secara baik kayak gitu. Atau coba kita untuk kemas ya, atau nanti kita terus jualin ya gitu. Nah karena memang di awalnya ya kakak sepupu saya juga ada yang di warungrumah.com, jadi memang Mas bisa nggak sih kalau aku tuh ikut jual ini gitu, jual rempah-rempah dari Bantul asli loh Mas, dari Jakarta kayak gitu. Ini tak bilang ramuannya para raja-raja itu minumannya kayak gini gitu, namanya wedang wuh waktu awal. Wedang wuh teman-teman sempat kenal ya dengan wedang wuh ya. Ya, jadi awal tuh dulu saya coba untuk memasarkan wedang wuh dari Bantul
saya pulakan sendiri dari Gunung Kidul ke Bantul, bawa sepeda motor awalnya, bawa sepeda motor, belakang itu udah karung, depan juga karung, motor sendirian kayak gini. Jadi lumayan perjalanan 1,5 jam lah, karena saya di Gunung Kidul bagian Semin, pojok arah Wonogiri, kalau mungkin teman-teman tahu. Jadi kalau Gunung Kidul di lingkaran gitu ya, itu bagian pojoknya itu, pojok timur utara gitu. Sedangkan si Bantul ini Imogiri. Di Imogiri ini Bantul bagian selatan. Wah, jadi udah lumayan jauh banget nyilangnya. Nah, itu saya pulangkan sendiri, terus wira-wiri alhamdulillah. Nah, itu mulai di situ mulai wah kayaknya menarik nih dunia digital ya. Karena kita bisa memasarkan satu produk yang mungkin di daerah sini belum ada dan mungkin di daerah lain juga belum ada, itu bisa kita untuk salurkan kayak gitu. Dan yang beli nggak cuma sekitar, tapi bisa di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu semua bisa beli dalam pemasaran secara online ataupun digital. Nah, itu awal saya coba untuk bermain dengan dunia digital, dan alhamdulillah sampai sekarang dari yang mulai kiriman 10, 20, 100, 200 hingga ribuan dan puluhan ribu, alhamdulillah bisa achieve ya. Dan itu semuanya juga tidak instan. Dari basicnya yang tidak paham sama sekali, cuma tahu digital tapi tidak tahu digital marketingnya, sampai alhamdulillah sekarang bisa terus untuk belajar dan terus meningkatkan kapasitas diri untuk memberikan suatu kebermanfaatan untuk orang lain. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Itu tadi sekilas ya latar belakang. Kok bisa ya dari PAI gitu kan, nggak punya basic usaha dalam apapun itu. Sekarang alhamdulillah bisa lebih untuk belajar lagi dalam dunia digital. Oke, terima kasih semuanya. Ayo yang belum kasih emot-emot apinya, kita semangat dulu, kita refresh lagi otak kita hari ini. Jadi kalau misalkan kita lebih tenang gitu kan, lebih fresh, lebih enjoy lagi dalam kita belajar, insya Allah nanti segala informasi yang diterima itu bisa lebih cepat masuknya gitu loh. Ya, untuk pagi ini kalau dibacakan secara tema ya, simpelnya adalah bagaimana kita membaca peluang pemasaran melalui digital, gitu. Simpelnya seperti itu. Buat teman-teman semuanya, apalagi masih muda-muda nih, semuanya muda-muda ya, seumuran lah ya kita ya. Seusia lah, seumuran. Oke, lanjut ya. Bentar. Nah, berbicara soal peluang ya, peluang bisnis utamanya, otomatis tidak lepas dari yang namanya data. Gitu. Data seperti apa yang kita butuhkan? Kalau misalkan dilihat nih dari teman-teman semua di sini, bahwa jumlah pengguna internet ya, jumlah pengguna internet yang ada di Indonesia utamanya tahun Januari ya, bulan Januari kemarin, update-nya, maaf, skip lagi. Ya, nah itu hampir 205. Untuk sampai di bulan Juni ini update-nya sekitar 210 juta jiwa orang menggunakan internet. Oke ya, orang menggunakan internet 210 juta jiwa sampai bulan Juni hari ini itu. Jadi kurang lebih segitu. Jadi betapa luasnya, betapa banyaknya target market, target pasar yang bisa kita sasar gitu. Bayangkan kita sekarang ada di Jogja, kita sekarang ada di Indramayu, kita sekarang ada di Gunung Kidul. Kalau saya sendiri sekarang di Depok kayak gitu. Bisa menjangkau orang-orang yang ada di Sumatera, bisa menjangkau orang-orang yang bahkan banyak dari luar-luar Jawa, dan itu bisa merasakan manfaat dari produk yang kita berikan. Otomatis pemanfaatan itu bisa lebih menyeluruh ya, karena kita berbicara bisnis juga tidak lepas dari kebermanfaatan. Bagaimana produk yang kita berikan itu solusi menjadi solusi untuk kebutuhan dari masyarakat. Nanti akan kita sampaikan terkait dengan produk market fit sama produk solution fit-nya seperti apa. Artinya dari 210 juta jiwa pengguna internet Indonesia itu semua sudah melek ya terhadap digitalisasi. Nah, terus kita coba cek. Dari 210 juta jiwa ada 191 juta orang sudah aktif terkait dengan media sosial, baik itu Instagram ataupun Facebook, TikTok, YouTube, dan yang lain sebagainya. Kalau Mas Abdul Afu sebagai ketua DEMA mungkin ada tambahan-tambahan lain ya, karena beliau sangat aktif dalam sosial media dan bagus banget dalam kepenulisannya. Jadi yang jelas paling tidak secara yang kita sering hari-hari
teman-teman semua di sini pasti punya ini ya, sosial media ya. Minimalnya adalah Instagram atau Facebook lah, yang basic banget kayak gitu. Nah, Instagram, Facebook, TikTok kayak gitu, yang sekarang TikTok juga menjadi salah satu big company yang datang di Indonesia, yang lahir dengan hujatan dan sekarang kembali dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya bisa katakan sangat luar biasa karena mendisrupsi banyak sekali sosial media yang sebelumnya merajai di Indonesia utamanya. Karena apa? Nah, ini di 190 juta jiwa ini semua aktif loh. Nah, pertanyaannya adalah, aktifan ini sejauh mana sih? Apakah kita aktif itu hanya untuk scrolling, atau kita hanya untuk menikmati sajian-sajian konten yang teman-teman konten kreator lakukan setiap harinya, atau kita aktif untuk memanfaatkan segala fitur yang ada di dalam sosial media tersebut untuk melakukan suatu masalah yang lebih bermanfaat lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman menjadi konten kreator, teman-teman menjadi satu afiliator gitu ya, teman-teman sudah mulai lebih satu langkah untuk bagaimana caranya memanfaatkan semua fitur yang ada dalam sosial media. Tapi mohon maaf, kalau untuk teman-teman yang setiap harinya punya Instagram, scrolling, lihat lokasi mana nih yang bagus nih buat jalan-jalan, atau rekomendasi OOTD apa nih yang bisa aku pakai hari besok ngedate sama temen nih kayak gitu. Atau kalau TikTok cari apalah tren-tren yang lagi berkembang. Jadi apakah sosial media ini benar-benar digunakan untuk kebermanfaatan yang lebih, atau memang kita hanya gunakan dalam aktivitas scrolling setiap harinya kayak gitu. Nah, saya rasa dari 191 jiwa ini termasuk kita semuanya ya. Dan kenapa di sini saya menyampaikan TikTok? Karena memang TikTok ini menjadi sekarang sumber traffic yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan di dunia aja, Indonesia sekarang nomor 2 ya penggunaannya. Dari 8 negara, Indonesia itu nomor 2 pengguna aktif TikTok terbanyak di dunia gitu. Ada 99 juta jiwa aktif pengguna TikTok. Jadi dari 191 tadi 99 juta jiwanya itu sudah aktif di TikTok. Nanti akan aku sampaikan kenapa sih TikTok dibahas ya gitu. Padahal kan TikTok kayak gitu ya, joget-joget. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu. Ya, lanjut dulu buat sampai sini. Paling enggak kita datanya udah jelas bahwa kita melihat sesuatu yang besar di Indonesia ini, kita melihat satu peluang minimal dari data ini, kita bisa melihat bahwa oh ternyata pengguna aktif sosial media maupun internet yang sudah melek digital itu banyak ya. Dan bagaimana kita bisa mengedukasi semuanya atau mengedukasi bagian-bagian kecil dari jumlah yang sebesar tadi itu dengan produk-produk ataupun brand yang akan kita pasarkan, coba pasarkan seperti itu. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan ketika melihat data yang begitu besar demikian? Apa nih? Nah, ini kita masuk ke materi yang agak-agak lumayan panas ya. Sebenarnya materi ini biasanya disampaikan di ketika workshop-workshop digital marketing ataupun bisnis. Mungkin teman-teman ada yang kenal DWK Prayoga dan juga teman-teman yang lain lah yang sering melakukan aktivitas edukasi terkait dengan bisnis and improvement. Itu. Nah, product market fit ini apa sih gitu kan? Produk sini ada 3 ya, 3 kata nih. Product market fit. Produk otomatis sama dengan adalah misal barang ataupun jasa ataupun hal-hal lain, misal bisa barang ataupun jasa. Produk. Market ini adalah pasarnya ataupun subjek dari penyaluran barang ini terhadap mana sih yang akan kita untuk berikan suatu edukasi terkait dengan tentang ini. Ada marketnya. Kalau kita jualan bolpen, marketnya siapa? Kalau kita jualan bolpen, marketnya adalah mungkin pelajar, guru, cendekiawan dan sebagainya. Nggak mungkin dong kita jualan bolpen, tapi kita jualannya ke mungkin misal gini, kita jualan bolpen ke petani yang sehariannya itu mencangkul ya. Kalau kita jualan cangkul ya otomatis ke petani. Tapi kalau kita jualan bolpen ya ke orang yang pelajar yang sedang melakukan aktivitas penulisan seperti itu. Atau kalau kita jualan sepatu olahraga, kita jualannya bukan ke teman-teman yang di kantor dong, karena di kantor pakainya sepatunya formal ya gitu, atau pantofel. Nah, kita artinya dari situ kita membaca mana produknya, mana marketnya. Harusnya seperti apa? Harus yang fit, harus yang cocok, harus yang sesuai dengan si marketnya. Jangan sampai kita memberikan suatu produk yang kita percaya banget, wah produk itu bagus loh mas, produk itu sudah sesuai. Misalkan aku jualan dress ataupun hijab kayak gitu, aku tuh suka pakai hijabnya gitu, aku suka warnanya, aku suka bahannya, tapi jualannya nggak tepat.
jualannya ke lokasi-lokasi yang dia nggak begitu butuh hijab tersebut gitu. Untuk keseharian yang dia butuhkan adalah ya hijab-hijab biasa aja karena cuma buat harian di rumah yang langsung dipakai bleng kayak gitu otomatis. Tapi coba sama-sama nanti kita akan bedah sama-sama hijab misalkan. Hijab ini kita klasifikasikan berdasarkan usianya. Yang pakai hijab ini kira-kira usia berapa sampai berapa sih? Apakah dari 8 sampai 10 atau 8 sampai 12 atau yang pakai hijab ini dari 15 sampai 20 atau bahkan ibu-ibu dari usia 28 sampai usia 40. Bahkan dari satu hijab ini sama-sama perempuan itu harus kita klasifikasikan berdasarkan usia juga loh. Satu usia, yang kedua kebutuhan. Kira-kira keseharian ibu ini atau mbak ini itu pakai hijab kayak gini nggak ya? Atau jangan-jangan memang targetnya untuk mahasiswa, anak-anak muda, targetnya adalah untuk teman-teman yang di usia dari usia 19 sampai usia 22 tahun kayak gitu. Nah, kalau kita sudah memetakan secara marketnya, kita akan lebih bisa jelas nih, oh ternyata produkku ini bagus, bahannya bagus, warnanya bagus, tapi targetnya adalah untuk usia 19 sampai 22 aja. Kalau misalkan dipasarkan ke ibu-ibu, bu beli dong. Ibu-ibunya nggak pakai, ibu-ibunya udah nggak gitu, nggak ngikutin tren, jadi otomatis nggak market fit dong, gitu otomatis. Habis ini lumayan oke ya, bagaimana kita bisa membaca, oh produk market fit itu produk yang sesuai dengan marketnya. Gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman semuanya. Nah, di sini mungkin bahasanya agak lumayan banyak, tapi dipersingkat adalah kita punya beberapa barang gitu kan. Anggaplah tadi udah itu jasa ataupun dagang atau manufaktur gitu ya. Kalau jasa itu servis bisnisnya, misalkan jasa untuk menyewakan mobil atau jasa untuk travel gitu ya. Dagang ya kita berdagang kayak merchandise ataupun aktivitas pembelian atau penjualan barang. Kayak tadi kita jualan hijab, jualan ballpoint atau jualan barang-barang yang lain. Kalau manufaktur itu adalah mengubah bahan baku menjadi barang yang jadi. Atau kalau enggak misalkan gini, beberapa pabrik-pabrik ya yang besar kayak misalkan di daerah Sukoharjo itu merubah yang namanya kain menjadi baju, ataupun ada lagi yang bahkan sebelum kain dia mengubah bahan kapas menjadi kain gitu. Jadi memang itu manufaktur gitu. Kalau kita kan paling nggak ada di jasa, kalau nggak di aktivitas perdagangan. Gitu. Nah, ini nanti juga akan dipetakan juga ya secara bisnis. Kita ini jualan jasa, dagangkah atau manufakturkah gitu ya. Terus kira-kira pendanaannya dari mana nih gitu kan? Apakah bootstrap gitu kan? Kita memutar laba yang ada. Misalkan kita punya, anggaplah punya bekal ataupun punya modal 50 juta gitu. Nah, kita putarkan dari situ. Setiap ada laba ataupun omset yang kita terima, itu diputarkan kembali. Jadi sebagai business owner gitu ya, sebagai business owner, jangan terus wah dapat nih langsung di-keep, langsung di-save. No, kita harus mutarkan, kita harus ya kayak kita bola salju lah ya. Bola salju itu semakin menggulung, semakin besar. Jadi jangan sampai masih ada mindset untuk beberapa teman-teman yang akan nanti yang jadi business owner gitu kan, ketika mendapatkan suatu untung, mendapatkan laba, mendapatkan omset yang besar dari modal tadi, ya jangan terus digunakan gitu untuk keperluan pribadi, putarkan untuk aktivitas bisnis teman-teman semuanya gitu ya, karena emang kita nggak bisa dong kalau untuk mendapatkan 100 juta tapi maunya modal 50 juta aja gitu. Atau kalau enggak kita mau dapetin lebih 150 juta tapi modalnya udah dipakai lagi ya cuma 20 juta gitu, nggak bisa dong, kita harus terus muter-muter. Nah, apakah kita hutang tapi harapannya hal seperti ini nanti menjadi koreksi bersama ya, pinjam uang dalam jangka waktu itu nanti secara teknis kan panjang kan seperti itu. Atau kita dapat invest nih, nah sekarang kan lagi tren ya seperti ST Indonesia yang kemarin juga sempat ngangkat CEO baru yaitu Nagita Slavina yang awalnya dari Mas Haidar. Teman-teman sering beli ST Indonesia yang di Jogja kayaknya ada juga kok ST Indonesia. Yang kemarin menang tren di TikTok ya untuk yang lepas semua yang ku berikan. Nah itu kan ST Indonesia tuh yang menang tren TikTok itu. Dia baru habis dapat invest juga. Terus juga teman-teman banyak dari yang lain kayak misalkan Karena Uang, banyaklah dari platform ataupun bisnis dari teman-teman yang sekarang rata-rata itu dipegang oleh anak muda kayak gitu. Banyaklah sekarang bisnis yang lagi growth karena memang kita bisa memanfaatkan secara digitalnya benar kayak gitu ya.
untuk memasarkan suatu produknya. Nah, ini untuk nanti exit-nya gimana, itu nanti, karena apa kita evaluasi atau dan sebagainya itu nanti. Yang paling dasar adalah spesifikasikan dulu jenis usaha kita itu masuk yang mana, dan tentukan kalau modalnya dari mana dan seperti cara mekanisme kesehariannya. Gitu, kita lanjut ya. Nah, dalam beberapa fase melakukan suatu usaha bisnis ya gitu kan, tentu ada fasenya di sini. Mulai dari awal kita adalah product development gitu, kita mendevelop suatu produk, kita membuat suatu produk dulu nih. Nah, buat produk ini kan juga tadi ya, kita nggak terus bisa langsung beli gitu. Wah mas, kayaknya aku suka jualan misalkan tas. Aku suka jualan tas nih mas, aku kemarin habis jalan-jalan nih dari Malioboro gitu kan. Lihat tas-tas batik tuh kayaknya bagus gitu loh. Aku jual lagi aja ya. Nah, bisa seperti itu. Kita riset, namanya riset pasar, riset produk. Tapi jangan lupa kita juga harus riset marketnya. Produknya udah ada, tapi kita lupa riset marketnya. Kita anggap bagus, tapi ada nggak nih yang mau beli kayak gitu? Sebesar apa sih yang mau beli dalam produk kita ini? Cakupannya bagaimana? Kita bedah lagi secara behaviornya, kita bedah lagi secara kebiasaannya, bahkan kita bedah lagi secara misalkan dia sehari-hari itu ngapain dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu kita bedah semuanya untuk benar-benar memastikan produk yang akan kita jual itu menjadi produk yang market fit. Nah, di fase awal ini otomatis kita product development, kita akan lanjut lagi ke introduction. Di fase growth ini kalau teman-teman dilihat ya, di sini grafiknya yang warna hijau ini secara profitnya. Jadi kalau melihat dari fase awal, mulai product development, kita mengeluarkan segala budget yang kita miliki, itu untuk semua kebutuhan bisnis, sampai introduction, pengenalan, dan sebagainya, baru akan mulai kelihatan profit itu ketika kita udah di fase growth. Gitu. Fase growth itu seperti apa? Fase yang dimana caranya kita sudah lagi tidak berpikir masalah bagaimana pendanaan yang awal tadi. Artinya sampai fase growth ini secara brand itu sudah mulai dikenal, satu. Yang kedua, dari model itu sudah balik minimal ya, dan kita sudah berpikir jangka panjang bagaimana kita menyebarluaskan produk lagi, bukan lagi gimana caranya modal balik kayak gitu, tapi sudah menyebarluaskan dan lebih mengenalkan secara value brandnya seperti apa. Nah, di fase growth ini sudah mulai kelihatan ya untuk profit bersihnya kayak gitu. Bahkan nanti sampai kita di fase maturity sampai ke decline dan sebagainya. Nah, artinya bahwa dalam melakukan suatu usaha bisnis kita tidak bisa langsung mendapatkan hasil yang instan ya. Mohon maaf nih buat teman-teman semuanya, ayo kita coba untuk berpikir lebih realistis bahwa tidak ada hasil yang instan. Teman-teman di sini ada yang pakai skincare ya, apalagi cewek-cewek semuanya. Ada nggak sebenarnya bener nggak sih yang ada sering kita lihat gitu, sekali pakai terus langsung langsung glowing, langsung glow up, langsung bening gitu. Saya rasa sebenarnya nggak ada, walaupun memang campaign-nya seperti itu, iklannya seperti itu. Instannya kelihatan banget, tapi realitinya kita butuh treatment lebih, butuh pakainya secara rutin, kayak gitu-gitu ya. Kalau nggak bisa gini nih, kita mencoba belajar dulu waktu kecil kita pernah belajar naik sepeda. Apakah iya kita langsung naik sepeda, naik terus langsung kenceng gitu? Enggak dong. Kita dari mulai dikayuh dulu, nggak pakai pedal, pakai kaki ya. Terus menyeimbangkan, lama-lama kita bisa pakai sepeda, pelan-pelan, nabrak sini, nabrak sana. Akhirnya kita bisa kenceng lagi, karena emang kita ada step by step-nya kayak gitu. Sama dalam usaha juga seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Tadi yang udah aku sampaikan. Nah, di bisnis model kanvas ini memudahkan teman-teman semuanya untuk memetakan apakah produk ini benar-benar market fit nggak ya buat sasaran kita gitu ya. Kalau di sini banyak ya, ada customer segment, terus customer relationship, ada channels, value proposition, key activities, key research, terus key partner. Ini mungkin bagi teman-teman semuanya yang setiap hari berkecimpung dalam dunia pendidikan kimia gitu kan. Ini apa lagi? Ini customer segment apa? Value proposition itu seperti apa? Cost structure itu gimana? Mungkin beberapa ngerasain ini masihlah ngomong apa sih, makanya tadi di awal mohon maaf kalau misalkan mungkin dari secara bahasa itu marketing banget ya, karena memang yang kita bahas di sini kebanyakan lebih ke digital marketing, jadi bahasanya nggak lumayan aneh, tapi insya Allah kita coba untuk memudahkan. Nah, di customer segment ini kita bahas apa sih mas? Nah, di customer segment ini kita akan bahas mulai dari kebiasaan si market tuh kayak gimana.
Coba kita petakan, anggaplah kita akan jual hijab gitu. Hijab ini kita pakai untuk siapa? Misalkan perempuan. Perempuan usia berapa? Usia 19 sampai usia 25 tahun. Oke, 19 sampai 25 tahun. Kira-kira di usia 19 sampai 25 itu aktivitasnya apa ya? Oh, aktivitasnya kalau nggak misalkan dia bekerja, dia sedang melakukan pendidikan, atau dia melakukan pendidikan dan pekerjaan. Jadi, oh, sehari-harinya dia butuh yang namanya tampil dong ya, minimal untuk ketemu orang, berarti masuk nih di 19 sampai 25. Oke, kira-kira di usia 19 sampai 25 itu secara penghasilan gitu ya, dia mampunya beli buying power-nya ya, itu dibeli di harga berapa ya? Atau kita kasih harga 20.000, dia beli nggak ya? Atau dikasih harga 90.000, atau dia masih mampu untuk beli, asalkan memang bagus secara kualitas, atau bagaimana? Nah, bahkan dari pricing, memberikan suatu harga pun juga kita harus melihat dari customer segment-nya. Tadi ya, kira-kira buying power-nya itu sejauh mana sih kalau kita kasih produk dengan harga 50.000, masih bisa nggak untuk beli produk kita? Yang lihat nih ke kompetitor. Kompetitor kita yang paling mirip jualnya harganya 90.000 loh, Mas. Oke, berarti kita masih bisa ada space antara 70 sampai 100 yang bisa kita untuk optimalkan. Kalau memang secara produk itu bagus banget dan kita menawarkan suatu value yang lebih, kita bisa jual lebih bagus, ataupun kalau mungkin secara HPP ya atau harga modalnya itu murah, oke, nggak apa-apa Mas, aku kasih harga di bawahnya karena memang secara margin ataupun profitnya sudah cukup kayak gitu. Nah, di customer segment ini semuanya kita bedah, bahkan ke penghasilannya. Nanti kita bedah lagi kesehariannya, mulai dari bangun tidurnya sampai tidur lagi itu dia tuh ngapain aktivitasnya. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah lihat atau pernah beli ya produk hijabnya dari entah itu Vanilla Hijab ataupun kifits.id atau Jilbrave, banyak ya, atau LYF, mungkin teman-teman pernah sempat lihat di sosial medianya. Nah, di Jilbrave ini kebetulan juga teman kita di daerah Bogor gitu kan, Jilbrave itu bahkan untuk memetakan customer segmen itu detail banget. Kenapa? Karena memang itu kebutuhannya. Dia melakukan suatu aktivitas iklan ataupun konten itu berdasarkan dari reality dari customer-nya. Tadi dibedah, bangun tidur tuh ngapain sih? Terus nanti keseharian dia itu ngapain aja, kemana aja, bahkan di jam berapa. Dia misalkan mainnya kemana, atau ke coffee shop yang seperti apa sih yang didatengin oleh marketnya si Jilbert ini ya gitu. Itu semuanya detail dan diperhitungkan. Nah itu nantinya akan dijadikan konten agar relate dan itu dipakai gitu. Kalau relate kan kita kayak me too ya, oh aku juga kayak gitu nih, berarti ini bisa nih buat aku produknya kayak gitu ya. Karena emang semuanya sudah dipetakan dari customer segmentnya. Biasanya, behaviornya, usianya, tadi buying powernya di harga berapa itu semuanya berdasarkan data. Jadi riset-risetnya itu benar-benar riset yang sedalam mungkin. Karena gini, kita kan nggak bisa lihat langsung kan, kalau di dalam dunia digital kita nggak bisa lihat langsung market kita tuh kira-kira wajahnya gimana ya. Bahkan dalam best practice kita gitu kan, melakukan suatu segmen customer segment tuh digambarkan loh, sampai digambar orangnya, kira-kira tuh wajahnya kayak gini, tingginya itu segini, warna kulitnya dan sebagainya, kira-kira yang cocok sama produk itu seperti ini loh, kira-kira kayak gitu. Semuanya didetailkan karena emang kita nggak tahu gitu, kayak bisa ngelihat teman-teman yang mungkin sekarang ada di Jogja, teman-teman yang sekarang ada di luar Jawa, itu kalau pakai produk kita cocok nggak ya? Jangan-jangan nggak cocok nih kayak gitu. Makanya kita butuh yang namanya customer segment ini untuk mendetailkan. Kira-kira kalau divisualisasikan produk kita ke market itu akan lebih sesuai. Nah, itu makanya dalam dunia digital kita paling penting yang awal adalah customer segmentnya. Kita memetakan bagaimana si market ini itu seperti apa secara visualisasinya. Gitu teman-teman semuanya. Nah, lanjut kalau di customer segment kita sudah dapat, baru nanti kita geser ke yang lainnya. Tapi ini mungkin tunggu next aja kita siap. Paling enggak di awal kita benar-benar paham untuk memahami bagaimana market yang akan kita tuju. Sama deh kayak teman-teman misalnya lagi deket nih sama teman, kalau yang cewek ke cowok atau yang cowok ke cewek ya. Dilihat terus dia sukanya pakai apa ya? Dia suka makan apa ya? Ya itu kalau jam segini itu kemana sih? Atau kalau enggak, oh hari ulang tahunnya itu hari ini loh. Bahkan sampai seperti itu kan. Oh dia tuh orang sini. Oh gitu. Dia tuh sukanya makan ini ternyata. Nah
Kita bahkan sampai seperti itu untuk mengenal orang yang lagi kita suka. Atau kalau sekarang teman-teman lebih bahasnya nge-crush ya gitu ya. Begitu. Nah, sama di dalam market juga seperti itu. Kita harus benar-benar detail dalam memahami si objek yang akan kita berikan gitu. Oke, gimana teman-teman semuanya? Masih oke ya? Kita lanjut ya. Kalau misalkan lanjut, coba untuk komen di kolom chat lanjut kayak gitu ya. Silakan untuk bisa komen apakah jelas ataupun gimana. Ini aku lihat di komen. Coba langsung di komen ya, apakah kita bisa lanjut lagi. Silakan di komen teman-teman semuanya. Oke, siap. Nah, coba kita untuk lanjut ya di sini ya. Nah, dalam memilih produk kayak gitu, dalam memilih produk kita butuh yang namanya tadi produk market fit. Produk market fit itu yang pertama sebelum ke market fit, kita butuh yang namanya problem solution fit. Kita butuh pemetaan. Kira-kira solusi apa ya yang akan kita berikan, yang akan kita bantu untuk memecahkan masalah dari si customer kita kayak gitu. Karena tadi kita kan nggak jauh dari problemnya. Produk ini berangkat dari problem. Misalnya gini, waktu di awal tadi aku pernah mengatakan bahwa waktu COVID kira-kira orang itu butuhnya apa ya? Oh ternyata butuhnya imunitas tubuh. Nah pas tuh aku nemuin namanya Widang Uwuh waktu itu. Widang Uwuh ini kan untuk meningkatkan imunitas tubuh juga. Artinya produkku udah market fit nih, udah sesuai dengan kondisi waktu itu. Tinggal gimana caranya aku bisa memasarkan ke orang-orang yang memang butuh terkait dengan produk itu. Jangan sampai produk yang kita sampaikan atau yang kita tawarkan itu di luar dari solusi yang dibutuhkan dari masyarakat. Walaupun bagus banget secara produk, secara bahan bagus banget, tapi kalau tidak menyelesaikan suatu masalah, ya kenapa kita harus beli gitu. Nggak ada value yang bisa kita terima dari suatu produk tersebut dong otomatis. Kalau teman-teman sekarang beli handphone, sekarang teman-teman handphonenya misal pakai Android ataupun iPhone beberapa teman-teman yang lain, kira-kira butuh bener nggak ya? Oh sekarang kayaknya cuma butuh Android juga udah banyak yang bagus-bagus gitu, nggak perlu iPhone misalnya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kebutuhannya untuk konten kreator gitu ya, untuk melakukan pemasaran secara online, oh baru nih teman-teman butuh misalkan kayak iPhone. Untuk apa? Efektivitas, kameranya juga beda, kayak gitu dah. Karena emang mereka si developer produk ini otomatis juga sudah memetakan tadi customer segmentnya. Kira-kira yang butuh iPhone ini kalangan seperti apa sih? Yang butuh Android ini seperti apa sih? Jadi memang jangan sampai kita terbawa gengsi, terbawa tren. Wah sekarang HP-nya udah ini semua, tapi ternyata secara kebutuhannya sendiri kita nggak begitu butuh loh menggunakan device yang seperti itu. Jadi emang kalau kita bikin produk itu harus disesuaikan dengan solusi sesuai dengan si marketnya. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Dari mulai kita bisa mensolusikan produk kita, sudah fit dengan marketnya, dan insya Allah nanti kita akan mulai masuk ke fase growth lagi, lebih tumbuh lagi, bisa lebih melebarkan lagi usaha-usaha yang bisa kita sampaikan. Gitu teman-teman semuanya. Oke, masih aman ya semuanya ya. Siap, kita lanjut lagi. Ya, ini udah aku sampaikan. Terus ya, oke. Sampai sini bentar tadi ya. Oh, balik lagi. Oke. Nah, terus di tadi ya, kita memetakan dari customer profile-nya. Kalau di sebelah kanan ini, di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini customer profile-nya. Terus yang di sebelah kiri value proposition-nya. Nah, di sebelah kanan ini kita menjadi memetakan ya. Kita itu seperti apa? Misalnya di customer jobs-nya. Customer job diisi seorang mahasiswa usia 18, berapa sih kalian usianya sekarang? Misal 18 sampai 22 atau 23 atau 21. Usianya segitu. Mahasiswa, anak muda, terus misalkan sering suka jalan-jalan atau suka sama kopi itu kayak gitu ya. Dibedah sama ya di customer job. Terus misalkan kita punya gains. Nah, gains ini adalah sesuatu yang bisa kita
yang kita inginkan gitu. Kita pengen, misal kalau kopi ya, berbicara kopi, aku pengen ngopi yang aman buat lambung. Aku tuh pengen kopi yang kalau lagi ngopi tuh suasananya enjoy gitu, sejuk gitu. Aku pengen ngopi tuh yang harganya jangan mahal-mahal deh, harganya yang berapa, 5.000, 10.000 kayak gitu, misalkan kan. Aku tuh pengen kopi yang misalkan rasanya itu nggak pahit-pahit banget. Jadi suatu gains ini adalah sesuatu yang bisa membahagiakan kita itu kalau produk itu gitu. Misalkan kita tadi contohnya kopi ya. Pennya misalkan, wah kalau ngopi itu suka asam lambung kayak gitu. Kalau minum kopi banyak-banyak tuh kayak mules gitu kayak gitu. Kalau minum kopi tuh jadi misalkan nggak mau yang rasanya manis banget justru kayak gitu. Nah, hal-hal yang menjadi suatu problem dari pains kita gitu, ketakutan-ketakutan kita itu apa dalam hal ini kita tadi anak muda pengen minum kopi gitu. Nah, di value proposition kita coba untuk menyampaikan produk atau servisnya. Produknya adalah kita menjual kopi kemasan. Gain creators-nya adalah gain creators ini adalah apa yang bisa menyeimbangkan dari keinginan-keinginan si customer jobs tadi. Misalnya tadi keinginannya pengen ngopinya yang enjoy. Oke, dalam gain creators kita akan menyediakan tempat yang dekat sawah gitu. Kita menyediakan tempat-tempat yang artistik atau yang instagramable kayak gitu. Gain creators-nya. Pengen kopi yang nggak mahal banget. Oke, kita dari gain creators kita gunakan cup yang ukurannya medium ataupun small. Artinya secara harga juga masih masuk di kantong teman-teman mahasiswa tadi seusia 19 sampai usia 23 tahun. Nah, artinya gain creators ini adalah suatu hal yang mengiyakan dari keinginan-keinginan si gains tadi, si customer. Nah, kalau pain relieversnya adalah apa nih yang bisa kita coba untuk obati dari ketakutan yang sudah dirasakan oleh si customer tadi. Dia takut asam lambung. Oke, kandungan kopi kita aman kok Kak, karena gini kita menggunakan olahan yang seperti ini, otomatis harapannya bisa mengurangi dari ketakutan atau kecemasan customer kita terhadap rasa mules ataupun lambung kayak gitu. Misalkan nih, aku nggak pengen yang pahit kayak gitu. Aku kalau pahit itu suka gimana? Misalkan, pain relieversnya adalah aman nggak kita menggunakan gula aren? Gitu. Kita pakai ini itu untuk menyeimbangkan antara rasa pahit ataupun kalau kakaknya mau rasa yang berbeda, kita ada ke kopi susu misalkan. Kalau kakaknya mau kopi yang lebih manis lagi, kita ada kopi susu gula aren kayak gitu. Jadi memang kita menyediakan akhirnya ya di sebelah kiri kita menyediakan bermacam variasi produk ataupun service yang akan disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kecemasan dari market kita. Harapannya apa? Kalau market datang ke warung kopi, menyesuaikan otomatis dengan kebutuhannya. Nggak semuanya orang suka manis, nggak semua orang suka pahit, atau nggak semua orang tuh suka gula aren. Atau nggak semua orang tuh sukanya yang sedikitnya kalau minum kopi kayak minum air es gitu, banyak banget gitu. Atau kenapa dia nggak bisa sakit perut karena minum kopi sebanyak itu gitu. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang akhirnya diserap oleh si seller ataupun toko untuk melakukan suatu aktivitas penjualan yang sesuai dengan marketnya. Tadi ya kita ada pemetaan gains-nya, pains-nya, terus kita kasih dengan gain creators-nya ataupun pain relievers-nya untuk menyeimbangkan dari segala kebutuhan dari si customer-nya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi lagi-lagi saya sampaikan bahwa dalam dunia digital, apalagi khususnya, kita nggak bisa benar-benar lihat orang yang datang ke kita, ke toko kita, kalau teman-teman jualan di marketplace ataupun di internet gitu ya, kita nggak tahu orang yang beli itu orangnya gimana. Dia datang tuh senyum apa lagi marah gitu. Dia datang tuh kayak gimana kondisi hatinya gitu loh. Jadi emang kita sudah harus menyesuaikan dengan hal seperti itu di awal. Baik dari kontennya, terus visualisasi produknya, itu harus kita baca betul dan kita benar-benar kasih ke customer kita sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Oke ya teman-teman semuanya, nanti bisa untuk dicatat lagi atau mungkin kalau ada yang kurang jelas jadi ditanyakan. Nah, mulai masuk ya ke pembahasan selanjutnya yaitu terus gimana agar kita itu bisa memasarkan. Tadi kita udah anggaplah kita sudah dapat satu produk misalkan. Produknya misal kalau kita adalah kopi kemasan. Kita ada kopi kemasan. Gimana caranya? Nah, tadi kita riset nih, meriset 3 produk terbesar di TikTok. Ini kenapa TikTok nanti aku sampaikan juga. Meriset 3 produk terbesar di TikTok secara tren dan sales-nya gitu. Di situ kita bedah semua konten dari kompetitor, baik dari sisi brandnya maupun influencernya. Dia pakai influencer siapa aja sekarang. Kalau kayak Esteh,
ataupun seni jiwa kayak gitu ya. Dia pakai KOL-nya siapa aja, orang-orang yang nyebarin itu siapa aja. Kita bedah semua secara kontennya. Terus kita bedah customer segment-nya. Customer segment minimal kita bisa bedah dari mana. Oke, teman-teman di sekitar kampus, tanyain semuanya. Kira-kira beli nggak Esta? Beli nggak misalkan seni jiwa? Atau beli nggak produk-produk yang akan kita coba pasarkan gitu. Kalau beli, berarti memang secara bayar personalnya itu seusia-usia teman-teman semuanya. Terus kita lihat juga nih step by step-nya. Oh, di media sosial kan sekarang semua di-share ya. Hampir transparansi aktivitas itu sangat-sangat terbuka sampai hari ini. Jadi bahkan kita bisa sedikit kayak melihat marketing plan dari setiap brandnya. Misalkan nih, oh kayaknya di bulan depan si brand ini mau melakukan campaign ini, mau melakukan aktivitas marketing seperti ini karena udah di-share sebelumnya di Instastory maupun di feed-nya. Dia mau kolaborasi sama ABC dan sebagainya. Nah, itu bisa kita lihat bahkan marketing plan-nya. Kalau dulu nggak bisa gitu. Kita benar-benar privately gitu. Semuanya ya kita diam-diam tiba-tiba boom gitu. Sekarang semua kita butuh publikasi. Kita butuh yang namanya edukasi ke market biar orang tuh tahu oh, dia loh mau kolaborasi sama ini kayak gitu. Jadi kan lebih tahu. Terus kita coba untuk mapping secara competition-nya. Kira-kira sebesar apa sih kompetisi yang ada di produk kita ini gitu ya, sejauh mana dan sebanyak apa. Kalau misalkan ternyata sekarang ada nomor satunya siapa, nomor 2-nya siapa, kalau belum ada nomor 3-nya kita masuk, berarti kita masih punya potensi untuk di nomor 3 atau nomor 4-nya minimal seperti itu. Atau paling tidak di kolam yang akan kita sasar bisa kita mau mainnya di TikTok aja gitu. Di TikTok ini seberapa banyak orang yang sudah menjual produk yang sama dengan produk yang akan kita jual. Ini semuanya kita riset dari mulai produknya, kontennya, terus customer segment-nya tadi, marketing plan, bahkan sampai competition mapping-nya itu semua akan kita pikirkan semuanya. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan cepat banget karena memang ya kita diharapkan bisa lebih efisien dalam menyampaikan karena ini jujur banyak banget banyak banget materi yang bisa kita sharing di sini tapi kita terbatas di waktu juga. Nah, ada satu quotes dari Albert Einstein bahwa kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharap hasil yang berbeda gitu. Kita melakukan suatu hal yang sama terus-menerus, tapi kita mengharapkan hasil yang berbeda, otomatis nggak bisa dong, kayak gitu dong. Kayak misalkan tadi ya, dulu waktu kuliah kita belajar terkait dengan pendidikan, kurikulum, terus banyak terkait dengan pendidikan, bagaimana menjadi suatu pengajar yang baik, bagaimana menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, kita bisa menyediakan alat-alat yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, itu kita lakukan terus-menerus untuk melakukan hal bisnis. Nggak bisa dong, kita harus melakukan suatu tahap yang berbeda untuk melakukan hasil yang berbeda juga, begitu ya. Karena apa? Kalau kita hanya melakukan hal yang sama setiap hari kayak gitu, terus ya mentok-mentok kayak gitu doang gitu. Kita harus melakukan satu adaptasi. Kita harus melakukan yang namanya suatu improvement ya. Atau kita menaikkan level lagi seperti apa untuk mengharapkan hasil yang berbeda kayak gitu. Jadi ayo teman-teman semuanya kita bukan keluar dari zona nyaman tapi kita menambah atau memperluas lagi zona nyaman kita untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya mungkin belum pernah kita lakukan. Jujur gini, kerja ataupun belajar awalnya pasti akan susah buat kita karena kita nggak biasa melakukan hal seperti itu. Bangun pagi kita nggak biasa. Tapi mau nggak mau kita harus melakukan itu. Kita harus nge-push diri kita untuk I can do it juga. Aku bisa melakukan hal itu. Aku bisa kok kapasitas diri itu melakukan hal seperti itu. Bangun pagi, aktivitas dan sebagainya. Aku bisa. Awalnya mungkin berat banget, pasti berat banget. Apalagi yang punya multi task ya, punya kegiatan yang banyak banget beragam macam-macam. Otomatis kita nggak biasa melakukan hal yang seperti itu. Tapi kita harus nge-push diri kita bahwa sampai di titik ini, wow, ternyata aku bisa. Nah, sampai nanti kita merasakan bahwa alhamdulillah kita bisa merasakan suatu hal yang berbeda, impactful buat diri kita banyak banget. Kita tuh mau mencoba hal baru lagi, belajar banyak hal lagi kayak gitu. Oke, yuk kita semangat lagi teman-teman semuanya. Nah ini udah mulai masuk sharing ke best practice ya. Kenapa aku ambil satu social media di sini? Karena memang paling enggak teman-teman itu bisa langsung melihat best practice kita dalam melakukan aktivitas bisnis seperti apa gitu ya. Nah di sini aku coba untuk sharing TikTok ya, sharing TikTok. Ya, di TikTok gitu kan. Why TikTok kayak gitu ya. Terus TikTok, apa aja sih fitur-fitur yang ada dalam TikTok gitu kan? TikTok Shop, TikTok Ads. TikTok Ads ini apa?
kita bisa beriklan produk kita di TikTok, terus di TikTok live shopping, terus TikTok affiliate sama TikTok UL. Nah, sebelum di TikTok sebenarnya 2 tahun sebelumnya saya pribadi itu lebih banyak menghabiskan secara budgeting itu di Facebook dan Instagram Ads. Jadi memang Facebook dan Instagram Ads ini menjadi satu platform yang kalau di total ya spend budget untuk keluar diiklankan sampai sekarang udah sekitar 2,5 M waktu itu. Jadi dari tahun 2020 sampai hari ini untuk spend budget mengiklan di TikTok, di Facebook maaf, di Facebook dan Instagram itu udah hampir 2,5 M untuk spend budgetnya. Jadi menjadi salah satu, wah ini iklan segini tuh 2 tahun jadi suatu hal yang ternyata bisa ya kayak gitu ya. Dengan melakukan aktivitas digital marketing di beberapa platform. Nah, akhirnya sekarang ada salah satu platform baru di TikTok kayak gitu kan, yang ini menjadi salah satu hal yang masih gurih banget. Banyak sosial media yang hari ini terdistraksi dengan adanya TikTok ini. Kenapa? Karena memang coba deh teman-teman sekarang lihat di Instagramnya. Instagram itu baru mulai ada Instagram Reels itu tahun 2021 kalau nggak salah, tahun 2020 akhir. Reels diluncurkan di Instagram. Kenapa? Karena adanya TikTok, ya kan? Adanya UI UX-nya TikTok itu. TikTok video scrolling. Akhirnya semua terdistract. Bahkan awal-awal Instagram, isinya Reels itu adalah isinya video-video TikTok semua. Iya. Mungkin teman-teman yang mungkin sering lihat ya. Nah, sampai sekarang mungkin di beberapa device di teman-teman, bagian home-nya Instagram, itu kalau di scroll itu udah kayak TikTok nih. Jadi kalau Instagram kita kan di scroll kan masih jalan terus ya, jalan terus ya. Nah mungkin di beberapa device sudah mulai update, kayak scroll sekali satu layar, scroll sekali satu layar, sama persis kayak TikTok cara UI UX-nya. Karena memang kalau ngikutin tren, apalagi TikTok ini menciptakan trennya, itu nggak bisa sekarang sosial media bertahan gitu. Bayangkan, YouTube loh bikin YouTube Short, ya kan? YouTube itu bikin YouTube Short, karena apa? Tren TikTok, mantap nggak tuh? Karena itu tadi, Shopee juga sekarang bikin Shopee video, ya nggak? Jadi banyak sekali sosial media, bahkan e-commerce yang mencoba untuk menyesuaikan lagi dengan tren yang hari ini tuh lagi naik kayak gitu. Kayak gitu. Itu karena TikTok yang coba untuk menciptakan tren. TikTok tuh awalnya dipandang, wah ini aplikasi buat bocil banget lah kayak gitu ya. Bocil terus ya cuma goyang-goyang, tapi lagi-lagi balik sama diri kita sendiri. Kita memanfaatkan si platform ini apapun, ini untuk apa gitu. Mohon maaf, kalau misalkan kita lagi pegang ballpoint yang tajam runcing kayak gini ya. Kalau ini digunakan oleh penulis, dia akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Tapi mohon maaf, kalau si pulpen ini digunakan atau dipegang oleh orang-orang yang tidak bermanfaat, orang-orang yang kurang bertanggung jawab, ini bisa menjadi mencelakakan loh. Jadi lagi-lagi bukan lagi barangnya, tapi bagaimana kita memanfaatkan si barang tersebut. Sama kayak si platform, bukan lagi TikToknya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan si platform ini untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, gitu ya. Jadi tadi kenapa kita melakukan di TikTok. Okay, next. Nah, di TikTok ini sebagai best practice kita hari ini, kita langsung ambil dari TikTok. Itu sudah menjadi top apps worldwide ya di kuartal 1 2022. Ini data terakhir di bulan Januari Februari. Untuk download apps-nya itu dari nomor 2 sekarang setelah Instagram. Ya, selama kurang lebih 3 tahun terakhir itu sudah langsung naik drastis gitu. Nomor 2 secara downloadnya. Terus secara consumer spend-nya itu sudah paling banyak sekarang di TikTok kayak gitu. Kenapa? Ya sehari-hari orang sekarang ngelihat tren di TikTok, bahkan lebih cepat informasinya dapat di situ daripada misal di surat kabar. Kan kayaknya teman-teman hari ini udah paling jarang ya melihat TV ya, ataupun baca koran pagi-pagi, minum kopi baca koran gitu, kayaknya udah jarang banget. Jadi ngelihat tren informasi itu sekarang di platform sosial media kayak TikTok dan sebagainya kayak gitu. Nah, TikTok itu menjadi market yang sangat blue ocean. Blue ocean itu seperti apa sih? Luas banget. Marketnya luas banget karena memang platform baru, ini seger. Terus TikTok juga ngasih banyak sekali keuntungan untuk beberapa seller ya, untuk melakukan aktivitas penjualan di sana, banyak ngasih voucher, diskon kayak gitu, itu masih banyak banget. Terus algoritma FYP itu bagus banget di TikTok tuh. Sekarang gini, kalau teman-teman upload di Instagram, itu untuk mendapatkan followers 1000-2000 sehari itu susah banget untuk sekarang ya.
Tapi di TikTok sekali satu video akun baru viral atau FYP itu langsung bisa melejit jauh banget sama TikTok. Kenapa? Karena emang algoritmanya masih bagus banget, masih fresh. Jadi untuk akun-akun baru pun ketika memang kontennya itu menarik, itu di-push terus sama TikTok dan itu nggak mandang di akun baru maupun akun lama. Semuanya dikasih porsi yang bagus sama TikTok. Itu sih bagusnya TikTok ya. Terus juga kontennya semakin kreatif. Kita harus inovatif dalam membuat konten. Nggak bisa, bahkan tren itu setiap hari ada ya di teman-teman yang sering aktif di TikTok ya. Tren TikTok itu setiap hari pasti ada banget. Kita nggak bisa terus ninggalin momentum begitu aja ketika tren itu terus berkembang gitu ya. Gitu ya, itu kenapa kita secara best practice-nya di hari ini kita ngomong TikTok secara kita bedahnya. Oke, nah ini rata-rata untuk spend daily-nya di TikTok itu untuk rata-rata harga di TikTok itu sekitar 52 menit. Sekarang udah, kalau nggak salah update-nya udah hampir 1 jam lebih lah. Udah 60 berapa menit ya gitu. Spend hariannya ya. Spend ini akumulasi ya. Kita terus 1 jam terus scroll TikTok terus enggak ya. Paling nanti kita dalam beberapa menit buka lagi. Itu udah menjadi sangat akumulasinya 1 jaman lah. Nah, TikTok ini resmi jadi platform yang sangat tumbuh cepat banget dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sekarang. Itu pertumbuhan TikTok cepet banget ya gitu. Nah ini dari kuartal terakhir di bulan Februari, yaitu kuartal 1 itu sudah sangat maksimal banget ya pertumbuhannya. Kalau kita lihat dari tahun 2018 sampai tahun 2022 ini peningkatannya deras banget dan ini positif ya, secara TikToknya. Jadi kita ngelihatnya, oh ternyata memang ini tren gitu. Ini salah satu platform yang bisa nggak ya aku masuk sebagai sesuatu hal yang bisa lebih bermanfaat ya gitu. Download TikTok itu nggak cuma download untuk killing time, hanya untuk cari kesenangan, tapi memang benar-benar kita manfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi gitu. Bisa menjadi content creator, bisa menjadi nanti bisa menjadi afiliator atau bisa menjadi hal yang lain yang bisa lebih bermanfaat. Oke, nah secara TikTok demografiknya, usianya ya untuk hampir 72% ya. Dari 19 sampai 29, 33, 9, bahkan 39 lebih, itu kalau kita rata-rata sudah 72% sendiri. Artinya yang di bawah 18 itu cuma di sekitar 28%. Nah, kalau kita lihat dari sini, satu kalimat ya, atau satu value yang bisa kita terima adalah, oh, TikTok itu rata-rata sudah punya buying power, dia sudah punya sudah punya kekuatan kemampuan untuk beli barang sesuatu yang dia inginkan. Karena apa? Di usia 19 sampai 39 lebih itu kan rata-rata kalau nggak dia sudah bekerja atau kalau nggak dia sudah dapat uang saku ya dari orang tua ataupun ditabung kayak gitu. Jadi dia bisa melakukan aktivitas pembelian itu di TikTok kayak gitu. Nah, ini artinya menjadi suatu market yang masih sangat segar banget untuk kita targetkan. Artinya, asumsi bahwa TikTok ini adalah aplikasi untuk bocil itu ya tertutup di sini gitu, secara data. Bahwa 18 tahun di bawahnya itu cuma 28%. Artinya kita masih bisa memanfaatkan 72% lagi untuk melakukan aktivitas jual belinya di sana. Karena mereka punya buying power, teman-teman. Kayak gitu ya. Gitu. Nah, sekarang boleh nih teman-teman yang punya pengalaman aja ya, punya pengalaman di sini sebagai seller TikTok ada nggak? Boleh nggak angkat tangan? Atau paling nggak menjadi content creator, influencer atau afiliator ada nggak sih teman-teman di sini yang udah coba untuk main TikTok? Boleh dong, angkat tangannya dong. Ada nggak? Yang izin kalau mau sharing bisa langsung present saja karena untuk chatnya tidak bisa digunakan untuk sekarang. Jadi kalau gitu yang ya. jadi kalau yang ingin menanggapi dan ingin men-share pengalamannya bisa langsung present saja. Ya, yuk angkat tangan yuk. Ya, ada Muhammad Akbar nih. Bisa dibantu untuk dia ini open mic. Ya, Bisa sharing sama TikToknya. Halo. Ayo. Apa suara saya terdengar jelas, Kak? Ya, aman-aman. Aman-aman, Mas Akbar. Ya. Oke, Kak. Terima kasih. Sangat luar biasa tadi pemaparan materinya. Jadi saya ingin bertanya, Kak. Yang pertama, apa sih, Kak, kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam mengembangkan soft skill dan hard skill kami di bidang digital marketing ini, Kak? Dalam memajukan Indonesia ke depannya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan yang kedua, bagaimana, Kak, kesiapan teknologi dan SDM Indonesia dalam mendukung pengembangan bidang digital marketing ini ke depannya. Terima kasih, Kak.
Iya, siap. Makasih Mas Akbar. Oh ya, Mas Akbar ini nanya ya. Oh ya, maaf Mas Akbar, nanti untuk forum sesi nanyanya dari Bu Moderator bisa di belakang aja ya. Oh, baik, Ini Kak. Oh, ya buat teman-teman yang mau sharing, terkait dengan ada nggak sih yang sekarang itu udah memanfaatkan aplikasi TikTok itu untuk aktivitas jual beli ataupun pernah beli lah minimal atau menjadi afiliator atau menjadi konten kreator di TikTok, ada nggak sih di sini teman-teman gitu? oh, kebetulan